Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN kelas 9. Pada minggu pertama atau pertemuan pertama, kita sudah mempelajari mengenai masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama. Baiklah, untuk pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari mengenai masa Orde Baru dan masa reformasi. Masa Orde Baru dimulai setelah masa transisi, yaitu tahun 1966, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Tujuan utama Orde Baru adalah berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Atau dengan kata lain, tujuan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam praktiknya, pada masa Orde Baru ini terjadi beberapa penyimpangan. Di antaranya adalah 1. Kekuasaan ada di tangan presiden. 2. Terjadinya pelanggaran HAM. 3. Pembangunan tidak merata. Dan yang keempat, maraknya KKN atau terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, pada pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Seperti contoh, pemilu dengan calon presiden tunggal. Dan yang lainnya adalah kemenangan yang diperoleh Golkar dalam setiap pemilu. Selanjutnya, pada periode ini, kebebasan politik dan kebebasan pers dibatasi. Contoh, partai politik pada masa Orde Baru dibatasi hanya 3 partai politik, yaitu Golkar, P3, atau Partai Persatuan Pembangunan. Yang ketiga yaitu PDI, atau Partai Demokrasi Indonesia. Selanjutnya, masa reformasi. Pada masa reformasi ini, pemerintah berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Seperti contoh, demokrasi lebih terbuka, jumlah parpol tidak dibatasi. Kemudian, seiring berjalannya waktu, munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Baiklah, separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan diri dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. 3. Terorisme, yaitu perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dan kekerasan. Selanjutnya, pada masa reformasi ini juga ada keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa.
Di antaranya adalah adanya keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua, adanya kebebasan berbicara. Dan yang ketiga adalah adanya jaminan stabilitas politik. Nah, itulah pembahasan pada pertemuan kedua ini. Selanjutnya, untuk lebih lengkapnya atau untuk lebih jelasnya, kalian baca buku paket halaman 8 sampai halaman 11. Sekian dan terima kasih.